Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Bagian selanjutnya, pintu masuk ke kuil. Dalam beberapa hari, kesepian melingkupiku, dan aku lelah dengan wajah-wajah cemberut buku. Aku menyewa kereta dan berangkat menuju rumah Paris Effendi. Ketika aku sampai di hutan pinus, tempat orang pergi piknik, sopir kereta mengambil jalan pribadi dan dinaungi pohon-pohon dedalu di setiap sisinya. Melewatinya, kami dapat melihat keindahan rumput hijau, kebun anggur, dan berbagai warna bunga-bunga nisan yang baru saja berkembang. Beberapa menit kemudian, kereta itu berhenti di depan rumah tunggal di tengah-tengah kebun yang indah. Harum bunga mawar, gardenia, dan melati memenuhi udara. Ketika turun dari kereta dan memasuki kebun yang lapang, aku melihat Paris Effendi menyambutku. Ia membawaku ke rumahnya dengan sepenuh hati dan duduk di dekatku, layaknya seorang ayah yang bahagia ketika bertemu anak laki-lakinya, menanyakan begitu banyak hal kepadaku tentang hidup, masa depan, dan pendidikanku. Aku menjawabnya. Suaranya terdengar penuh semangat dan keinginan karena aku mendengar denting himne kejayaan di telingaku, dan aku sedang mengarungi laut tenang impian yang penuh harapan. Tepat pada saat itu, seorang perempuan muda cantik bergaun sutra putih indah muncul di belakang tirai beledu di pintu dan berjalan mendekati kami. Paris Effendi dan aku bangkit dari tempat duduk kami. "Ini anak perempuanku, Selma," kata orang tua itu. Ia memperkenalkan gadis itu kepadaku sambil berkata, "Nasib membawakan untukku sahabat lamaku dalam bentuk anak laki-lakinya." Selma menatapku sesaat seolah meragukan bahwa seorang tamu benar masuk ke rumah mereka. Tangannya ketika kusentuh bagai bunga lilih putih, dan rasa sakit yang aneh menusuk hatiku. Kami duduk diam seolah-olah Selma telah membawa roh surgawi yang harus dihormati dengan berdiam diri ke dalam ruangan itu. Ketika merasakan keheningan itu, gadis itu tersenyum kepadaku dan berkata, "Sudah berulang-ulang ayahku menceritakan masa mudanya dan hari-hari yang sudah dihabiskannya bersama ayahmu. Kalau ayahmu bercerita kepadamu dengan cara itu pula, pertemuan ini bukanlah pertemuan pertama di antara kita." Laki-laki tua itu gembira sekali mendengar anak perempuannya berbicara seperti itu dan berkata, "Selma sangat perasa. Ia memandang segalanya lewat mata roh." Kemudian ia melanjutkan pembicaraannya dengan perhatian dan kebijaksanaan, seolah di dalam diriku ia sudah menemukan pesona ajaib yang membawanya pada sayap-sayap kenangan hari-harinya yang sudah berlalu. Sementara aku memperhatikannya, membayangkan hari-hariku sendiri pada masa yang akan datang, ia memandangku seperti pohon tua menjulang yang sudah bertahan menghadapi badai, dan sinar matahari membuat bayangan di pohon yang baru tumbuh yang terguncang oleh tiupan angin sepoi dini hari. Akan tetapi Selma tidak berkata sepatah pun. Sesekali ia melihat kepadaku terlebih dahulu, lalu kepada ayahnya, seolah membaca bab pertama dan terakhir drama kehidupan. Hari berlalu dengan cepat di kebun itu, dan aku bisa melihat lewat jendela kecupan kuning pucat matahari terbenam kepada pegunungan Lebanon.
Paris Effandi terus menceritakan pengalaman-pengalamannya dan aku terpikat mendengarkan dan menanggapinya dengan penuh semangat sehingga duka citanya menjelma kebahagiaan. Selma duduk di dekat jendela, memandang jauh dengan mata sedih tanpa berbicara. Meskipun keindahan memiliki bahasa surgawinya yang khas, yang lebih tinggi dari suara-suara lidah dan bibir, ia adalah bahasa abadi, dikenal oleh seluruh umat manusia. Danau tenang yang menarik anak sungai yang menyanyi pada kedalamannya dan membuatnya hening. Hanya jiwa kita yang bisa memahami keindahan atau hidup dan besar bersamanya. Ia mengacaukan pikiran kita tak mampu menggambarkannya dengan kata-kata. Suatu rasa yang tak terlihat oleh mata kita, yang terambil dari yang mengamati dan yang diamati. Keindahan sesungguhnya merupakan cahaya yang keluar dari yang suci di antara yang tersuci dari roh, dan mencerahkan tubuh, seperti hidup datang dari kedalaman bumi memberi warna dan harum pada bunga. Keindahan yang sesungguhnya terletak pada kesesuaian jiwa yang disebut cinta, yang dapat hadir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apakah jiwa Selma dan jiwaku bersentuhan pada hari ketika kami bertemu? Dan apakah kerinduan itu membuatku melihatnya sebagai perempuan paling cantik di bawah matahari? Atau apakah aku diracuni anggur masa muda yang membuatku menghayalkan sesuatu yang tidak akan pernah ada? Apakah masa mudaku membutakan mataku yang sesungguhnya dan membuatku membayangkan kecerahan mata gadis itu, kemanisan mulutnya, dan gemulainya sosok gadis itu? Atau apakah kecerahan, kemanisan, dan kegemulaiannya membuka mataku dan menunjukkan kepadaku kebahagiaan dan kepedihan cinta? Sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi aku jujur mengatakan bahwa pada jam itu aku merasakan perasaan yang belum pernah ku cecap sebelumnya. Rasa kasih sayang baru yang menetap tenang di dalam hatiku, seperti roh yang melayang-layang di atas air ketika dunia diciptakan. Dan dari kasih sayang itu lahirlah kebahagiaan dan kepedihanku. Demikianlah akhir pertemuan pertamaku dengan Selma, dan demikianlah kehendak surga membebaskan aku dari ikatan masa muda dan kesunyian dan membiarkanku masuk ke perjalanan cinta. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia ini, karena ia begitu mengangkat jiwa sehingga aturan-aturan kemanusiaan dan gejala alam tidak membelokkan alirannya. Ketika aku bangkit dari tempat dudukku untuk pulang, Paris Effandi mendekatiku dan dengan tenang berkata, "Nah, anakku, karena kau sudah tahu jalan ke rumah ini, kau seharusnya sering datang dan merasa bahwa kau datang ke rumah ayahmu. Anggaplah aku seorang ayah dan Selma saudara perempuanmu." Mengatakan ini, laki-laki tua itu berbalik kepada Selma seolah meminta penegasan atas kata-katanya tadi. Gadis itu mengangguk setuju dan kemudian memandangku sebagai seseorang yang menemukan kenalan lama. Kata-kata yang diucapkan oleh Paris Effandi Karami menempatkan aku berdekatan dengan anak perempuannya di altar cinta. Kata-kata itu adalah nyanyian surgawi yang dimulai dengan rasa gembira yang meluap-luap dan berakhir dengan kepedihan. Mereka mengangkat jiwa kita dalam cahaya dan nyala api yang membara. Mereka adalah cawan yang kita pakai untuk meneguk kebahagiaan dan kepahitan. Kutinggalkan rumah itu. Laki-laki tua itu mengantarku sampai di ujung kebun, sementara jantungku berdebar seperti getar bibir dari orang yang kehausan.